warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Meliana Munir dengan NIM 25021020404. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya berasal dari kelas A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hakikat, karakteristik, ruang lingkup, dan sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari berbagai gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan melihatnya dari banyak aspek kehidupan. IPS diambil dari kajian beberapa ilmu seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, hingga antropologi yang kemudian digabungkan supaya lebih mudah dipahami. Jadi, IPS bukan hanya membahas satu sisi saja, melainkan menghubungkan berbagai ilmu sosial untuk menjelaskan kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian ada hakikat IPS. Nah, hakikat IPS sendiri adalah mempelajari manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam hidup bersama, manusia tentu menghadapi berbagai tantangan, baik dari lingkungannya sendiri maupun dari hubungan sosial itu sendiri. IPS berusaha melihat bagaimana manusia berinteraksi, mulai dari lingkup yang paling kecil seperti keluarga dan tetangga, sampai lingkup yang lebih luas. Karena itu, IPS bisa dibilang sebagai perpaduan dari berbagai pengetahuan sosial. Misalnya, di SD IPS masih sederhana dengan menggabungkan sejarah dan geografi. Kemudian, di SMP bertambah dengan adanya ekonomi, dan di SMA bertambah dengan adanya antropologi. Sedangkan di perguruan tinggi lebih dikenal dengan nama studi sosial. Selanjutnya ada karakteristik IPS. Nah, karakteristik IPS yang pertama ada IPS merupakan bidang ilmu yang menggabungkan berbagai kedisiplinan ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Karena itu, IPS tidak bisa berdiri sendiri, melainkan memanfaatkan konsep dan metode dari berbagai ilmu tersebut untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh. Yang kedua ada mempelajari kehidupan manusia dalam konteks sosial, mulai dari hubungan antar individu, kelompok, hingga masyarakat luas. Fokusnya adalah sebagaimana manusia berinteraksi, beradaptasi, dan membentuk norma, serta nilai dalam kehidupan sosial. Yang ketiga ada materi dalam IPS sangat terkait dengan kehidupan nyata dan lingkungan sekitar siswa. Hal ini membuat pembelajaran IPS menjadi lebih mudah dipahami dan dapat diaplikasikan langsung dalam kehidupan sosial. Yang keempat, ada IPS menuntut pengumpulan data dan fakta dari observasi, wawancara, survei, serta penelitian sosial. Pengetahuan dalam IPS dibangun dari bukti nyata dan fakta yang dapat diverifikasi. Ruang lingkup IPS mencakup 5 hal utama. Yang pertama ada hubungan manusia dengan alam, yaitu bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam sekaligus menjaga kelestariannya. Yang kedua ada hubungan manusia dengan waktu atau sejarah, di mana kita belajar dari peristiwa masa lalu untuk dijadikan pelajaran di masa sekarang. Yang ketiga ada hubungan manusia dengan ruang dan tempat, karena kondisi geografis yang berbeda membuat cara hidup masyarakat juga berbeda. Nah, yang keempat ada hubungan manusia dengan sesama, yaitu bagaimana kita berinteraksi, bekerja sama, dan hidup bermasyarakat. Kemudian yang kelima ada hubungan manusia dengan kebutuhan hidup, yang melahirkan kegiatan ekonomi seperti bekerja, berdagang, dan menabung. Jadi, ruang lingkup IPS sebenarnya sangat luas, karena membicarakan semua aspek kehidupan manusia. Melalui IPS, kita diajak memahami sebagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan, sejarah, ruang, sesama, dan kebutuhannya, sehingga kita bisa hidup lebih baik dan bertanggung jawab dalam bermasyarakat. Kemudian ada perkembangan ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa disebut dengan IPS. Di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari lokal maupun global. Berikut adalah garis besar sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Pada masa awal penjajahan Belanda. Pada masa Hindia Belanda, pendidikan diarahkan untuk kepentingan kolonial. Tetapi pelajaran IPS diberikan dalam bentuk geografi, sejarah, dan ekonomi.
Jadi, tidak ada mata pelajaran IPS sebagai satu kesatuan, masih dalam bentuk disiplin atau ilmu yang terpisah. Kemudian, pada masa awal kemerdekaan, tahun 1945 sampai 1960, pendidikan nasional mulai dikembangkan dengan semangat kebangsaan. Pelajaran sosial masih disampaikan secara terpisah atau yang biasa disebut dengan monodisipliner. Kemudian pada masa Orde Baru, tahun 1966 sampai 1998, munculnya IPS terpadu. Tahun 1970, pemerintah mulai mengintegrasikan beberapa mata pelajaran sosial menjadi ilmu-ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa disebut dengan IPS, terutama di tingkat SD dan SMP. IPS diintegrasikan dari sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Kurikulum 1975 dan 1984 menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi IPS sebagai pelajaran terpadu. Kemudian pada masa reformasi tahun 1998 sampai 2000-an, adanya otonomi pendidikan dan revisi kurikulum besar-besaran. Jadi IPS mulai dikembangkan dengan pendekatan tematik dan kontekstual. Kurikulum 2004 atau KBK dan kurikulum 2006 atau yang biasa disebut dengan KTSP memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan partisipatif. Kemudian kurikulum 2013 sampai sekarang, kurikulum 2013 memperkuat pendekatan tematik integratif di tingkat SD. Di tingkat SMP, IPS tetap diajarkan sebagai mata pelajaran terpadu, tetapi pendekatan saintifik digunakan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Jadi, materi IPS mulai mencakup isu-isu global, membangun berkelanjutan, dan kewarganegaraan aktif. Sekian penjelasan hakikat, karakteristik, ruang lingkup, dan perkembangan sejarah di Indonesia. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.